Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Di video kali ini saya akan membahas terkait postingan ini ya. Postingan ini ada berseliweran di media sosial yang mengatakan katanya di kantor desa difoto dengan 2 karung beras. Akan tetapi yang dibawa pulang hanya 1 karung beras. Nah, saat ini memang telah berjalan ya untuk penyaluran bantuan sosial beras ini. Ini adalah bantuan sosial beras dalam rangka penebalan ya, bantuan sosial penebalan dari pemerintah, yang mana ini untuk alokasi bulan Juni dan juga bulan Juli. Dan bulan Juni 10 kilo, bulan Juli juga 10 kilo. Jadi total yang harus diterima per KPM seharusnya memang 20 kilo atau 2 karung. Nah, tapi ada postingan yang berseliweran seperti ini. Katanya pas di foto di kantor desa 2 karung, tapi pada saat dibawa pulang cuma 1 karung. Nah, kira-kira kenapa demikian? Sudah pasti ini adalah oknum yang melakukan hal ini, dan sebenarnya hal ini tidak dibolehkan. Ini sudah termasuk di dalam penyalahgunaan bantuan sosial. Nah, jadi siapa di sini yang merasakan hal yang sama? Coba tulis komentarnya di bawah video ini ya. Dan perlu untuk diketahui juga, untuk menangani hal-hal yang seperti ini, tapi kalau biasanya cuma sendiri orang itu agak susah ya. Jadi gini, kalau memang hal ini terjadi di beberapa orang dalam satu wilayah ya, misalnya dalam satu desa atau kelurahan, dan terjadi di beberapa orang, maka orang-orang tersebut ini yang mengalami hal yang sama harus bekerja sama supaya banyak suara nantinya. Nah, setelah itu laporkan. Boleh juga melaporkan via call center, tapi kalau mau permasalahan ini langsung ditangani, maka langsung lapor ke dinas sosial setempat. Dinas sosial setempat itu memiliki koordinator bagian bansos ya, apalagi ini penyaluran bansos penebalan. Memang ini data-data dari pusat langsung, akan tetapi biasanya di sana ada koordinator yang bisa menghubungkan Bapak Ibu ke pihak yang bisa menangani permasalahan ini. Nah, jadi alangkah lebih baiknya kalau terjadi hal-hal seperti ini bekerja sama dengan para korban lainnya, lalu langsung laporkan orang tersebut. Nah, lalu bagaimana kalau misalnya pelakunya adalah perangkat desa atau perangkat kelurahan setempat? Nah, ini memang agak-agak susah ya bagi warga setempat. Kebanyakan warga setempat itu merasa terintimidasi ya. Mohon maaf, ini hanya berlaku di beberapa wilayah. Tapi beberapa wilayah warga setempat itu merasa ketika ia adalah, apalagi warga miskin yang menerima bantuan sosial misalnya, biasanya dia itu dikendalikan oleh sistem yang ada di tempat tersebut, sehingga ya ia berpikir daripada nggak sama sekali, nggak apa-apa terima segini aja, toh juga ini pemberian bukan hasil dari kerja kerasnya. Nah, tapi kalau menurut saya pribadi, hal yang seperti ini tidak bisa dibiarkan. Kalau memang Bapak Ibu takut ke depannya nanti bansosnya tidak akan cair lagi, ke depannya nggak akan diberikan bansos lagi ketika melapor. Nah, seperti yang saya sampaikan tadi, lebih baik kalau bekerja sama dengan sesama korban. Jadi tidak hanya 1 orang. Jadi misalnya di sana, di wilayah tersebut ada lebih dari 10 orang bekerja sama melaporkan orang ini. Nah, nanti dalam 10 orang ini nggak mungkin semuanya akan diputus bansosnya karena melaporkan. Ini jumlah orangnya cukup banyak, dan pastikan Bapak Ibu juga meminta perlindungan dari luar dan minta dipastikan datanya di dinas sosial atau supervisor SIKNJ yang ada di dinas sosial kabupaten setempat bisa memastikan datanya Bapak Ibu akan tetap aktif di DTSEN selagi masih memenuhi syarat. Nah, walaupun petugas SIKNJ di desa dan di kelurahan juga biasanya ada, akan tetapi biasanya kalau soal menonaktifkan atau soal mengusulkan baru, biasanya butuh verifikasi dari yang namanya supervisor SIKNJ yang mengelola DTSEN di dinas sosial kota atau kabupaten setempat. Jadi tujuan dari video ini yaitu tidak lain hanya ingin mengantisipasi yang namanya penyalahgunaan bantuan sosial seperti ini ya, karena jujur saya sendiri merasa miris juga kalau ada info-info yang seperti ini berseliweran. Masa iya orang tersebut difoto memegang beras 20 kg atau 2 karung, tapi yang dibawa pulang hanya 1 karung saja. Nah, dulu sempat juga ya di beberapa tahun yang lalu, sebelum saya menjadi pendamping sosial waktu itu, puluhan tahun yang lalu, seingat saya dulu di tempat tinggal saya, waktu saya kecil di desa waktu itu, apabila ada pembagian beras, saya melihat orang-orang di sekitar itu menukarkan dengan uang. Menukarkan uang misalnya 20.000, kemudian diberi beras 10 kilo waktu itu. Nah, artinya ini sama aja ia membayar
agar bisa mendapatkan bantuan sosial beras, Raskin waktu itu ya, agar bisa mendapatkan bansos beras, ia memberi uang 20 kilo. Artinya dia membayar ke petugas tersebut. Nah, makin ke sini, alhamdulillah hal itu sudah perlahan-lahan tidak ada lagi. Dan apabila hal ini masih terjadi di beberapa wilayah, maka perlu dipastikan bahwa bantuan sosial yang Bapak Ibu terima itu adalah haknya Bapak Ibu sebagai warga Indonesia yang terdaftar tidak mampu secara ekonomi sehingga diberikan bansos tersebut. Jadi apabila ada petugas meminta imbalan dengan alasan, apalagi beras ini ya rawan ya, dengan alasan transportasi mahal untuk mengantar beras ini ke wilayah tersebut itu cukup mahal. Akhirnya dimintai biaya. Nah, kalaupun misalnya ada juga terjadi di beberapa wilayah akses di tempat saya sebelumnya itu ada wilayah akses. Nah, pada waktu itu pendistribusian beras tahun lalu ya, pendistribusian beras itu kan memang hanya di drop sampai ke kecamatan seharusnya ya untuk SOP-nya, tidak langsung ke rumah KPM. Nah, sedangkan kenyataannya karena wilayah akses ada beberapa warga setempat di kecamatan yang sama ternyata beda pulau rumahnya, ke kecamatan itu butuh transportasi lagi. Nah, hal ini dikoordinasikan dengan aparat setempat dengan penerima bansos. Mereka di sana musyawarah terlebih dahulu bagaimana berasnya, apakah mau diambilkan atau ke sana, masing-masing ngambil sendiri ke kecamatan. Nah, akhirnya para penerima bansos ini mikir, kalau saya sendiri perorangan ke sana ngambil, toh biayanya lebih besar ya, satu orang satu karung ya, jadi biayanya double-double. Akhirnya aparat desa setempat itu membuat seperti surat kuasa, jadi nama-nama penerima bansos yang ada di desanya itu diwakili oleh aparat desa setempat untuk mengambil. Nah, nanti biaya transportasinya itu patungan dari KPM yang seharusnya mengeluarkan uang biaya perorangan pergi mengambil bansosnya, bansos berasnya, dijadikan iuran untuk membayar transportasi kapal karena beda pulau ya, jadi otomatis naik kapal pergi ngambil berasnya. Jadi seperti itu. Artinya ini tidak semata-mata meminta pungutan untuk pengambilan bantuan sosial, akan tetapi ini sudah dimusyawarahkan terlebih dahulu dan sudah disepakati, dan ini juga melalui pengetahuan aparat desa dan kelurahan setempat, dan juga biasanya di sana ada LSM yang menangani hal-hal seperti ini. Akhirnya disepakatilah hal tersebut. Tapi kalau melihat dari kasus ini, katanya di kelurahan difoto 2 karung, tapi yang dibawa pulang hanya 1 karung. Ini sudah jelas-jelas ya, sudah jelas-jelas sekali yang didokumentasikan, yaitu dalam satu orangnya mendapat 20 kilo, tapi kenyataannya yang dibawa pulang hanya 10 kilo aja. Pertanyaannya 10 kilonya dikemanakan? Apakah sudah dimusyawarahkan sebelumnya 10 kilonya akan disumbangkan ke siapa, atau dikemanakan yang 10 kilonya ini? Nah, inilah yang menjadi pertanyaan saat ini, dan sudah dipastikan ini adalah penyalahgunaan bantuan sosial. Dan jangan ragu untuk speak up ya, upload aja ke medsos kalau memang ada terjadi hal-hal seperti ini di wilayah tempat tinggalnya Bapak Ibu, karena sekarang sudah zamannya media sosial, agar terbongkar kelakuan yang seperti ini yang selama ini disembunyikan di beberapa wilayah. Dan mengenai foto ini, sebelumnya disclaimer ya, seharusnya di awal video tadi, oke. Mengenai foto ini untuk pemilik akun aslinya tidak diketahui siapa ya. Ini hanya berseliweran di media sosial dengan re-upload. Dan di sini juga ada sumbernya sih, tapi nama akunnya kurang jelas. Dan pada saat saya coba cari pemilik akun sesuai dengan sumber yang terpajang di sini, yang disertakan di sini, tapi saya tidak ketemu akunnya. Jadi ini belum diketahui pastinya siapa orang tersebut yang menyatakan pernyataan ini di media sosial dan di-upload berkali-kali oleh beberapa akun, dan salah satunya saya juga, dengan tujuan untuk membahas ya, memperjelas terkait kejadian ini, dan tidak lain juga hanya untuk mengantisipasi ke depannya agar tidak lagi terjadi hal demikian. Kalau memang hal ini benar ya, apa yang disampaikan di postingan ini benar, ya semoga saja ke depannya tidak ada lagi kejadian seperti ini. Dan Bapak Ibu sebagai penerima bantuan sosial tahu arahnya akan kemana jika terjadi hal-hal yang seperti di foto ini. Karena kasihan juga kalau Bapak Ibu seharusnya menerima 2 karung atau 20 kilo, tapi yang dibawa pulang hanya 10 kilo saja.
Oke, sekian video dari saya kali ini. Terima kasih sudah menonton. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Sampai ketemu lagi dan saya di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.